Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita tentang sosial kultural. Sekarang sudah part yang ke-10 ya. Bagi yang belum tonton silahkan buka video-video sebelumnya biar bekalnya lebih banyak lagi. Bagi yang baru bergabung mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk teman-teman. Oke, itu agak ribut di luar, anak-anak tetangga ya lagi bermain di samping rumah. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah banyak, sedang jumlah jalan raya yang tersedia tetap, sehingga kemacetan kerap kali terjadi. Maka kondisi ini membuat saya terlambat bahan masalah asal dapat memberikan alasan macet kepada atasan. Bukan ya, ini harusnya bukan ya. Jadi ini harusnya bukan masalah ya, asal dapat memberikan alasan macet kepada atasan ya. Kemudian harus pergi kantor lebih pagi mencari alternatif jika memotong agar jauh lebih macet. C. Mengubah kebiasaan membawa sepeda motor dan memanfaatkan bus sebagai alternatif. D. Meminta teman agar mau membonceng setiap pergi bekerja. E. Semua pernyataan di atas salah. Jadi kira-kira yang mana jawaban yang tepat nih? Teman-teman, seperti biasa pause dulu videonya sebelum dijawab ya. Jadi untuk soal ini saya lebih cenderung ke option C ya. Mengubah kebiasaan bawa sepeda motor dan memanfaatkan bus ini sebagai alternatif ya, biar tidak menambah macet jalannya. Ini salah. Ini dibuat alasan ya. Kemudian memotong jalan itu melanggar aturan. Meminta teman untuk mau membonceng setiap pergi kerja itu juga mungkin sekali dua kali boleh, tapi kalau setiap pergi kerja itu malah merepotkan orang, bahkan orang tersebut merasa dirugikan. Oke, semua pernyataan di atas salah. Jadi ini jelas-jelas salah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bergesernya lempengan pada lapisan bumi mengakibatkan guncangan yang sangat luar biasa. Jika gempa terjadi di wilayah saya, maka yang dilakukan adalah A. Mencari bantuan aparat desa untuk mengevaluasi korban yang terkena musibah. B. Mencari sanak saudara secepatnya dan membawa segera keluar rumah. C. Utamakan penyelamatan diri baru kemudian mencari korban-korban lain. D. Menghindar dari peralatan dan bangunan rumah yang berbahan kaca menuju keluar ke tempat-tempat yang lapang tanpa pohon dan bangunan rumah. E. Pernyataan B dan D benar. Jadi untuk yang soal ini, kasus ini, saya akan lebih memilih pernyataan B dan D ya, yaitu mencari sanak saudara secepatnya, bawa segera keluar rumah. Ya mau tidak mau kita harus selamatkan dulu anak-anak kita atau adik-adik kita atau saudara kita, ibu kita. Kemudian menghindari dari peralatan bangunan rumah yang berbahan kaca menuju keluar ke tempat-tempat lapang tanpa pohon dan bangunan rumah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya diminta untuk lembur kerja sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah A. Pulang diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak saya menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya. D. Tinggal bekerja lembur. E. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian ke kantor untuk
bekerja lembur lagi ya, seperti itu. Pulang diam-diam ini kurang bagus ya. Jadi saya lebih cenderung ke option E ya. Option E. Saya lebih cenderung ke sini. Meminta izin kepada pimpinan mengantar anak. Seorang pimpinan juga pasti punya anak, minimal dia tidak, kalaupun mereka tidak punya anak, pimpinan kita tidak punya anak, pasti dia punya keluarga yang merasakan hal itu ya. Jadi mungkin ada kebijakan, bisa saja ada kebijakan dari pimpinan untuk memberikan izin kepada kita untuk mengantar anak kita dulu ke pesta ulang tahun temannya. Jadi ini tidak dibenarkan. Berpura-pura sakit, ini berbohong, ini tidak boleh. Menghubungi anak menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat, ini nanti anak akan kecewa ya. Anak itu kan psikologinya, mentalnya agak tidak boleh, pokoknya harus mau, harus ada ya, gitu. Tinggal bekerja lembur, ini apalagi mengecewakan anaknya ya. Nanti anak tersebut psikologinya terganggu, katanya nggak disayang sama orang tua, nggak disayang sama seorang ayah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya. C. Bekerja sepenuh hati. D. Bekerja sampai larut malam. E. Bekerja berdasarkan kontrak kerja. Jadi menurut saya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu, meraih sebuah kesuksesan, bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik dan diakui bahwa kitalah yang terbaik ya. Itu adalah menurut saya kunci yang terbaik untuk meraih kesuksesan. Kalau berusaha menyingkirkan orang lain, ini sangat jelek, ini seperti sinetron ya, jelek sekali. Bekerja sepenuh hati kalau tidak cermat, tidak berusaha menjadi yang terbaik, itu agak sulit untuk mencapai ini ya. Kemudian bekerja sampai larut malam, tidak harus juga sampai harus larut malam ya. Kemudian bekerja berdasarkan kontrak kerja, ini santai-santai saja karena hanya berdasarkan kontrak kerja saja. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Acara-acara televisi saat ini dirasakan sangat kurang mendidik di kalangan anak-anak dan remaja, diakibatkan aksi-aksi kekerasan serta penampilan yang agak seksi. Untuk itu perlu saya terapkan A. Menyuruh anak menonton pada sore hari saja. B. Menggantikan pesawat televisi dan menyuruh anak mendengarkan radio saja. C. Selalu mendampingi anak-anak dalam menyaksikan acara-acara televisi serta pengarahan yang positif dan membangun mental anak. D. Boleh melihat apa saja asal tidak lupa belajar. E. Meminta guru agar memberi pengarahan yang efektif kepada murid-muridnya. Jadi untuk soal ini saya lebih cenderung memilih option C ya. Selalu mendampingi anak-anak dalam menyaksikan acara-acara televisi serta memberikan pengarahan yang positif ya, dalam membangun mental anak ya. Menyuruh anak menonton pada sore hari saja, ini agak membatasi. Belum tentu sore hari itu tidak ada adegan kekerasan dan tidak ada adegan yang vulgar. Kemudian menggantikan pesawat televisi, ini kita kembali ke zaman jadul ya. Janganlah, kasihan anak kita. Kemudian boleh melihat acara apa saja asal tidak lupa belajar. Tidak boleh juga, nanti yang aneh-aneh yang dia lihat itu bahaya ya. Meminta guru agar memberi pengarahan yang efektif kepada murid-muridnya. Guru itu senantiasa membimbing kok ya. Sisanya itu tinggal urusan teman-teman, urusan bapak ibu bagaimana di rumah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika benar pemerintah melakukan kuota dengan mengurangi stok BBM,
Maka tindakan preventif yang saya lakukan adalah A. Keluar rumah lebih pagi ke kantor menggunakan bus umum, memakai sepeda motor hanya sekali-sekali. B. Memakai BBM, alternatif lain seperti minyak daun, jarak, minyak tanah, atau tenaga matahari atau tenaga surya. C. Menggantikan motor menjadi sepeda dayung agar lebih irit. D. Mengusulkan pemerintah pusat agar mengurangi penjualan ekspor ke luar negeri. E. Pernyataan A dan C benar. Baik, untuk soal ini saya lebih cenderung ke option A, yaitu keluar rumah lebih pagi ke kantor menggunakan bus umum, memakai sepeda motor hanya sekali-sekali ya, hanya jika memang perlu untuk menggunakan sepeda motor, seperti itu. Memakai BBM alternatif, belum tentu motor akan bergerak dengan menggunakan minyak daun jarak, menggunakan minyak tanah, atau tenaga matahari ya, itu agak susah, tidak masuk akal ya. Jadi menggantikan motor menjadi sepeda daun agar dayung, ini mending beli sepeda, tidak usah mengganti. Ini dengan sepeda dayung agar lebih irit. Ini juga bisa ya. Jadi motornya diganti, motor menjadi membeli sepeda. Tapi kadang juga kita memang butuh sepeda motor ya. Jadi ini agak terbatas penggunaannya. Bisa saja kita ingin pergi dengan keluarga atau dengan istri kita atau anak kita, tidak menggunakan sepeda. D. Mengusulkan pemerintah pusat agar mengurangi penjualan ekspor ke luar negeri. Ya, ini tidak mustahil ya. Kemudian pernyataan A dan C benar. Jadi saya lebih cenderung memilih ini ya. Hanya motor sekali-sekali menggunakan sepeda motor ya, kecuali memang perlu untuk menggunakan sepeda motor. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Global warming dan climate change sedang melanda di hampir seluruh belahan bumi. Hampir seluruh belahan bumi, dan satu-satunya cara saya mengatasi ialah dengan A. Melarang siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak alam. B. Berpindah dari kediaman sebelumnya ke kediaman yang lebih sejuk dan asri. C. Memperbanyak olahraga atau mengkonsumsi vitamin guna mengatasi kelemahan fisik dan organ tubuh. D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Jadi untuk soal ini adalah melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Jadi kalau mereka merasa dirinya dianggap penting dan dilibatkan, itu akan mudah untuk mengarahkan karyawan kita, baik itu bawahan kita, baik kita sebagai kepala desa atau kepala RW atau ketua RW, ketua RT. Kalau kita menganggap warga kita adalah orang penting dan kita libatkan mereka akan menghargai itu ya. Jadi menurut saya ini adalah jawaban yang terbaik ya. Lanjut, jika di lingkungan saya terjadi krisis air bersih, padahal air adalah sangat urgent sekali ya, maka yang harus saya lakukan adalah A. Mempersiapkan dana untuk membeli air jika sewaktu-waktu air habis. B. Meminimalkan penggunaan air, membuat bak tada hujan, serta berusaha mencari sumber air. C. Mampu mengatasi krisis air dengan menambah kedalaman sumur di masing-masing warga. D. Membuat saluran penghubung dari sungai sekitar ke rumah-rumah warga. E. Semua pernyataan di atas benar ya. Untuk yang ini sebenarnya ini saya tidak sepakat dengan ini ya, maaf ya. Nih, sebenarnya ini saya salahkan, option A saya salahkan, option B saya salahkan, C saya salahkan, D saya salahkan. Yang menurut saya benar itu adalah semua pernyataan di atas benar ya. Ini bisa saja option salah satunya ini bisa saja dilakukan, tergantung kondisinya seperti apa. Kalau ada yang ini mempersiapkan dana untuk itu, bisa saja. Kemudian meminimalkan penggunaan air,
ini juga bisa digunakan ya. Kemudian mampu mengatasi krisis air dengan menambah kedalaman sumur, ini juga bisa digunakan. Kemudian membuat saluran penghubung dan sungai sekitar rumah ke rumah-rumah warga, ini juga bisa. Sepanjang air itu bersih ya. Kalau di kampung saya, di kampung halaman saya Bulukumba, di Dampang itu mereka hanya menggunakan aliran sungai untuk langsung ke rumah warga, jadi tidak menggunakan sumur. Jadi sungai itu berada di sekitar rumah warga, di belakang rumah warga, dan itu langsung pipa turun dari belakang rumah ke kamar mandi dan dapur gitu. Jadi tergantung bersih tidaknya sungai. Jadi saya anggap semua pernyataan di atas itu benar ya. Jadi ini saya salah tanda ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya memiliki perusahaan pengalengan buah, sementara orang lain juga mempunyai perusahaan yang sama. Ini kita untuk mendapat mengimbanginya, semestinya saya A. segera tutup dan membangun perusahaan dengan produk yang berbeda. B. meminta bantuan bank-bank bersubsidi, pensubsidi dan untuk perluasan wilayah perusahaan. C. lebih memilih meneruskannya sepanjang keuntungan masih maksimal. D. mengurangi tenaga manusia dan menggantikannya dengan mesin-mesin modern, serta menjaga kualitas produk dengan harga yang bersaing. Semua pernyataan di atas salah. Ini kebiasaan kita orang Indonesia, jika salah satu tetangga melakukan usaha, maka kita juga akan ikut-ikut melakukan usaha tersebut. Contohnya bulan Ramadan, tetangga kita jual es buah misalnya, tetangga juga ikut lihat laku, tetangga juga ikut jual es buah, seperti itu. Kita jual es kelapa, lihat laku, dia juga ikut jual es kelapa. Begitu memang ya. Mungkin sudah tradisi juga di Indonesia, kurang kreatif dalam membuat usaha ya. Oke. Jadi untuk ini saya lebih ke option D, mengurangi tenaga manusia dan menggantikannya dengan mesin-mesin modern, serta menjaga kualitas produk dengan harga yang bisa bersaing ya. Kita di sini intinya lebih inovatif ya, lebih kreatif daripada perusahaan yang atau orang lain yang sama dengan usaha kita. Jadi kita harus lebih kreatif dalam hal itu atau lebih inovatif ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di kampung saya akhir-akhir ini banyak warga yang kemalangan. Usul saya agar lingkungan dapat berjalan aman dan terkendali, maka seharusnya A. menyewa polisi, satpam atau tim keamanan guna mengamankan kampung. B. semua warga dilatih bela diri sebagai persiapan mengamankan kampung. C. menambah jumlah lampu jalan yang dapat menjadikan kampung lebih terjamin. D. mempersiapkan alat-alat kode keamanan seperti kantong, beduk, dan semacamnya. E. mengadakan siskamling rutin, melakukan pendataan ulang warga kampung, dan koordinasi tetap ke polsek terdekat. Ini kemalangan, ini kemalingan ya, bukan kemalangan. Maaf ya. Ini juga kampung, ini harusnya kampung ya. Kampung. Oke, maaf saya yang salah. Kita cek jawabannya. Oke, jadi saya lebih cenderung ke option E ya. Ini lebih sederhana, mengadakan siskamling rutin, melakukan pendataan ulang warga kampung. Jadi ini penting juga. Siskamling rutin ini jadi kita bergiliran di sini ya. Kemudian melakukan pendataan ulang, jadi kita bisa tahu orang ini bukan warga kampung kita atau bukan. Namun tetap berkoordinasi dengan polsek terdekat ya. Itu jalan terbaik yang menurut saya yang bisa diambil. Menyewa polisi, keamanan satpam, ya memang warga kita bisa bayar itu ya. Salah ya. Ini agak berlebihan. Ini juga melatih seluruh warga bela diri kayak kungfu ya. Ya belum tentu juga. Kalau siapa tahu bela diri si maling itu lebih jago daripada warga kampung. Apalagi kalau
biar jago bela diri, kalau mentalnya tidak kuat untuk fight, ya itu tidak berguna sama sekali. Oke, jadi yang C, menambah jumlah lampu-lampu jalan ini juga bisa jadi alternatif, karena maling itu akan takut kalau melihat cahaya atau agak-agak terang ya. Tapi ini yang terbaik menurut saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, namun perlu persiapan-persiapan khusus agar hari tua saya tidak menyusahkan orang lain, yaitu A. Menghubungi pihak PT asuransi dan mulai mendaftar sebagai nasabahnya. B. Menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan bisa menjadi partner di masa mendatang. C. Melakukan pendekatan dengan pimpinan kantor tempat saya bekerja tentang persiapan-persiapan tersebut. D. Menabung sebanyak mungkin, menuntut ilmu setinggi-tingginya, bersosialisasi dan bermasyarakat sebagai tambahan pengalaman. Semua pernyataan di atas benar. Jadi kalau saya lebih cenderung ke option D ya. Menabung sebanyak mungkin, menuntut ilmu setinggi-tingginya, bersosialisasi dan bermasyarakat sebagai tambahan pengalaman ya. Ini ya, banyak bersosialisasi, banyak menuntut ilmu, kemudian berbaur dengan masyarakat, maka masyarakat akan selalu mengingat kita ya. Selalu mengingat kita. Mereka, kalaupun kita tertimpa musibah atau kesusahan, mereka sama sekali tidak akan merasa tidak akan merasa berat atau merasa disusahkan. Mereka malah akan seperti membalas budi kalau kita memang selalu bersosialisasi, bermasyarakat, minimal membagi-bagi ilmu kepada masyarakat ya. Atau bisa juga berupa ini. Jadi mereka tuh pikirannya bukan membantu, mereka hanya membalas budi ya. Itu pun kalau kita sering sharing kepada masyarakat ya, itu pun dianggap tidak seberapa dengan bantuan-bantuan mereka. Jadi ini menurut saya option yang terbaik ya. Kalau ini menghubungi pihak ini egois sendiri ya. Menyalahkan anak ke jenjang pendidikan, belum tentu kita akan jadi partnernya di masa mendatang, karena kita kan di sini kita ini ya, lebih ke arah ini. Kemudian melakukan pendekatan pimpinan kantor supaya ngapain, tidak ada urusannya pimpinan kantor untuk memikirkan masa depan kita, kematian kita ya. Jadi menurut saya ini adalah option yang paling benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tingkat mabuk-mabukan saat ini sudah sangat memprihatinkan atau kronis. Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan, menurut hemat saya, pajak untuk minuman keras dikenakan setinggi-tingginya sehingga hanya terdapat pada toko-toko yang berkelas tinggi, bila memungkinkan ditutup saja. B. Tempat-tempat hiburan juga perlu diawasi mengingat rawan terhadap minuman keras. C. Para yayasan yang membidangi kenakalan remaja dan masyarakat perlu fokus dan bergerak. D. Berperan organisasi kemasyarakatan untuk mengajak masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Faktor pengangguran termasuk salah satu penyebab maraknya pelaku minuman keras. Kasus ini hampir mirip dengan kasus yang hampir saja terjadi di negara kita ini setelah presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo itu menandatangani pembuatan miras secara legal ya. Jadi hampir saja, tapi sebulan kemudian dia membatalkan kontrak tersebut, membatalkan tanda tangan tersebut dan dianggap pahlawan. Saya juga tidak tahu kenapa dia dianggap pahlawan, padahal dia yang tanda tangan sendiri, dia yang batalkan sendiri, kemudian dia dianggap pahlawan. Tapi tidak apa-apa, dia kan bisa berbuat apa saja karena dia seorang presiden. Siapa yang mau tangkap presiden? Siapa yang mau salahkan presiden?
Presiden itu maha benar loh. Makanya kalau Bapak Ibu ingin jadi maha benar, tak usah daftar P3K, daftar presiden aja. Oke, canda ya. Oke, untuk ini saya lebih cenderung ke option A. Pajak untuk minuman keras dikenakan setinggi-tingginya sehingga hanya terdapat pada toko-toko yang berkelas tinggi. Bila memungkinkan ditutup saja. Dengan dikenakan pajak yang tinggi ini, maka hanya toko-toko yang berkelas tinggi yang bisa menjual miras, dan otomatis harga miras juga akan naik. Kalau masyarakat kurang uang, itu tidak akan minum lagi. Oke, bagus kan? Bila memungkinkan ditutup saja. Ini tempat hiburan tidak bisa dihindari ya, pasti ada seperti itu. Dan itu tidak ada habisnya. Setelah digeledah pasti ada lagi besok. Oke, ini para yayasan yang bidang kenakalan remaja perlu fokus bergerak. Ya kalau bergerak terus tak ada dana itu mustahil ya. Jadi perlu sponsor juga untuk bergerak. Bergerak itu menggunakan dana. Peran organisasi kemasyarakatan untuk mengajak masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan positif ini juga bisa diambil. Faktor penggunaan pengangguran, ini tidak nyambung ya. Jadi katanya pengangguran, ya kalau pengangguran mana ambil uang untuk beli minuman ya. Oke. Jadi menurut saya yang terbaik di option A ya teman-teman. Jika punya pendapat lain silahkan berkomentar. Oke, ternyata sudah habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada video kali ini. Insyaallah kita akan tambah terus, perbanyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.